mari kita membahas soal stoikisme. Stoicism. Filosofi stoikisme. Filosofi stoicism. Stoikisme Sebuah masa filosofi yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan. Mungkin lu udah sering denger sama kata-kata ini di sosmed. Jadi, apa sih itu stoikisme? Bakalan gue bahas sambil gambar Miyamoto Musashi. Tonton video ini sampai habis buat lu yang suka overthinking. Dan gue gak bakalan jelasin semua sejarah gimana stoikisme ini muncul. Gue cuma jelasin apa itu stoikisme dan penggunaan pemikiran stoik pada kehidupan sehari-hari. Karena ya bakalan panjang banget kalau gue bahas semua. Jadi stoikisme atau stoicism ini adalah aliran filsafat yang mengajarkan tentang kendali diri kita terhadap emosi negatif dan hal-hal yang bisa kita kontrol. Simpelnya kayak gitu. Aliran ini muncul pada zaman Romawi kuno, tepatnya di Yunani. Dan orang yang dianggap sebagai pencipta dan pelopor aliran stoikisme ini adalah Zeno. Singkatnya dia itu filosof terkemuka dari Citium, sekitar abad 334 sebelum Masehi lah. Aliran filsafat ini juga terus dikembangkan oleh Zeno, Chrysippus, Leontes, Marcus Aurelius, Epictetus, dan masih banyak lagi. Dan masih eksis sampai sekarang. Terus gue disclaimer dulu, gue sebut stoikisme ini aliran filsafat, tapi ini bukan semacam aliran sesat atau kepercayaan gitu. Stoikisme ini hanya cara pandang hidup dan pola pikir kita dalam menanggapi kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Jadi nggak tumpang tindih dengan agama manapun termasuk Islam. Gue juga muslim itu. Sebenarnya pembahasan mengenai stoikisme ini sangat kompleks dan detail. Jadi gue rangkum sebisa gue walaupun nggak bisa semuanya. Oke, cara berpikir seperti seorang stoik. Ya stoik itu nama pelaku yang memakai stoikisme ini. Itu ya kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan lalu kita akan mendapatkan kebahagiaan, rasa syukur, dan keikhlasan. Dan stoikisme ini berhubungan juga dengan kendali diri kita atau respon dari kita terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Contohnya gimana? Oke, jadi stoikisme ini membagi hidup dalam dua hal, internal dan juga eksternal. Maksudnya gimana? Jadi internal adalah hal-hal yang ada di dalam kendali kita, aksi kita, perilaku kita, pikiran kita. Sedangkan eksternal ya sebaliknya, hal-hal yang ada di luar kendali kita. Jadi tidak bisa kita kontrol pikiran orang lain, reaksi orang lain, tanggapan orang lain, dan sebagainya. Di dalam stoikisme ini salah satunya mengajarkan tentang kendali diri kita terhadap hal-hal yang ada dalam kontrol kita. Contoh, gua kan tukang gambar nih. Semisal ada orang yang gak suka sama gambar gua, lalu dia menghina gambar gua. Nah, tindakan orang itu menghina gambar gua itu adalah kuasa dia, yang berarti di luar kontrol gua. Tapi gua marah atau enggaknya itu kan berarti di dalam kontrol gua kan. Disinilah ajaran stoikisme ini berlaku. Dan jangan marah dulu, ngatain balik lah atau semacamnya, enggak. Di dalam stoikisme ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran, introspeksi diri, dan evaluasi. Pertama-tama sabar dulu nih, terus introspeksi diri. Yang dia bilang benar apa enggak? Kalau benar ya berarti gua harus evaluasi gambar gua biar lebih bagus, perbaiki anatominya, perbaiki shadingnya, segala macam gitu kan. Nah kalau dia salah, ya udah nggak ada ruginya juga di gua gitu loh. Ya udahin aja. Jadi seperti itulah pikiran stoikisme, mengajarkan emosi diri kita. Contoh lain, misal lu lagi main ML terus lu beban gitu, terus tim lu ngata-ngatain lu. Jadi lu harus bisa kontrol apa yang ada di dalam kuasa lu. Dalam hal ini main ML kan. Sama kayak tadi sabar, kontrol emosi lu. Lalu introspeksi. Kalau lu beban ya berarti lu harus evaluasi. Sadar diri kalau lu beban. Terus latihan sampai jago gitu, bukannya malah ngatain balik. Simpelnya kayak gitu. Selain tadi stoikisme mengajarkan tentang pengendalian diri, stoikisme juga berhubungan dengan ekspektasi. Maksudnya gimana bang? Ekspektasi kita nggak boleh ketinggian apa gimana? Iya, jadi dalam stoikisme kita diajarkan agar berekspektasi serendah-rendahnya. Semisal, lu mau ikut lomba cerdas cermat, jadi yang lu bayangin tuh bukannya lu nanti bakalan menang apa gimana, tapi coba bayangin posisikan diri lu itu kalah dalam lomba itu. Lu bayangin lu kalah nanti. Kedengaran pesimis, tapi justru pikiran itu yang akan membuat lu merasa lebih positif. Loh bang, masa mau lomba malah mikir nanti kalah? Tau lu,
Harusnya kita optimis kok. Sebentar, gua jelasin. Jadi lu naruh ekspektasi lu rendah tuh bukannya lu pesimis, tapi lu tahu apa hal terburuk yang akan terjadi selanjutnya. Jadi lu biasa mempersiapkan akan hal itu nggak terjadi. Maksudnya gimana? Contoh tadi, lu mau ikut lomba cerdas cermat, tapi lu bayangin lu bakalan kalah dalam lomba itu. Poin lu bakalan lebih sedikit dari lawan lu misalnya. Nah, di sini kemungkinan terburuknya kan lu kalah. Jadi lu bisa mempersiapkan diri lu agar sewaktu lombanya udah mulai, kemungkinan terburuk itu nggak akan terjadi. Dengan cara apa? Ya lu bisa belajar lebih keras, pahami semua materi yang kemungkinan keluar, tanya relasi, link-link dari berbagai sumber yang lebih berpengalaman gitu. Dan semisal lu beneran kalah dalam lomba itu ya udah. Soalnya kan lu udah mikir kalau lu bakalan kalah di lomba itu. Jadi lu kalau beneran kalah ya udah, lu nggak bakal sekecewa itu, lu bakal biasa aja. Karena dari awal lu udah mikir kalau lu bakalan kalah. Nah, kalau lu menang, pasti lu bakalan ngerasa lebih happy karena kan nggak expect. Yang lu tadinya mikir bakalan kalah malah menang, pasti lu bakalan seneng banget. Berbanding terbalik kalau lu terlalu optimis, lu terlalu pede. Kalau lu yakin banget dari awal pasti menang, nanti pasti lu bakalan nyepelein lawan lu, persiapan lu dan sebagainya. Iya kalau beneran menang. Kalau kalah, lu pasti bakalan kecewa banget karena ya ekspektasi lu aja dari awal udah pede banget menang gitu. Jadi terlalu pede juga nggak baik bro buat hidup. Terus berarti kita harus selalu membayangkan hal buruk sebelum beraktivitas bang. Sudah dong. Gak juga bro. Kita juga harus tetap berusaha, tetap berprasangka baik ketika lagi melakukan sesuatu. Berprasangka baik itu wajib, tapi siap akan kemungkinan terburuk juga perlu. Terus hubungannya sama orang yang suka overthinking apa bang? Nah ini, kalau lu mengaplikasikan stoikisme ini dalam hidup lu, gue bisa bilang lu gak akan pernah nyesel ketika habis melakukan sesuatu. Karena tadi yang gue bilang, lu udah mempersiapkan semuanya, semua kemungkinan dari yang terburuk sampai yang ke terbaik udah lu plan di dalam otak lu. Jadi lu gak bakal khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya gitu, karena ya lu udah planning semua di otak lu. Lu berpikir sebelum bertindak. Jadi overthinking dan penyesalan gak bakal ada harga dirinya kalau lu mempraktekkan stoikisme ini secara benar di hidup lu. Dan gue bisa bilang hidup lu nantinya bakalan jadi lebih baik. Gue gak bisa jamin hidup lu akan selalu tenang, makmur, sukses atau gimana, itu enggak. Tapi yang pasti hidup lu akan naik level menjadi lebih baik. Oke, apakah stoikisme cuma itu? Sebenarnya masih banyak lagi hal yang perlu gue sampaikan dan gue kaji dari stoikisme ini. Tapi gue rasa videonya udah kepanjangan, jadi mungkin bakalan gue buat part 2-nya kalau rame. Kalau enggak ya udah gue buat sih. Oke, makasih buat yang udah nonton sampai habis. Ini dia hasil gambarnya. Semoga lu suka. Maaf kalau ada salah kata dan misinformasi, lu bisa koreksi dan kritik gue di kolom komentar. Gue Jeki, bocah 15 tahun yang masih bau kunyit. Makasih udah nonton. Bye.